Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Rasulillahi Muhammad alaihi afdhalus salatu wat taslim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar budiman. Selepas kita ditempa selama 30 hari di dalam bulan Ramadan, di mana di situ kita berusaha sekuat tenaga untuk melawan hawa nafsu kita, meninggalkan lapar, dahaga, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa demi menggapai maghfirah Allah, ridha Allah Ta'ala. Sudah sepatutnya dan sepantasnya setelah 30 hari lamanya kita lebih mudah untuk bisa menundukkan hawa nafsu kita masing-masing. Oleh karena itu, meski bulan Ramadan telah berlalu, memang patut kita sedih. Namun yang lebih menyedihkan adalah jika bulan Ramadan yang 30 hari yang telah kita lalui ini tidak meninggalkan bekas yang baik dalam kehidupan kita. Bulan Syawal sudah kita masuki, maka sudah seharusnya kita lebih giat lagi dalam menuntut ilmu agama, menuntut ilmu yang Allah wajibkan kepada kita, dan ilmu yang paling harus diutamakan, ilmu yang lebih ditekankan, amalan yang seharusnya kita prioritaskan dari perkara-perkara yang lain, seperti yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalul a'mali imanun billahi wa rasulih." Al-Imam Asy-Syaikh Abdullah ibn Muhammad bin Yusuf Al-Harari, beliau mengatakan, ma'rifatullah dan ma'rifatur rasul alaihi afdhalus salati wat taslim merupakan amalan yang paling utama, amalan yang harus diprioritaskan dari amalan-amalan lainnya. Karena ketika seseorang melakukan amalan disertai dengan keimanan yang teguh sesuai dengan yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan, maka disitulah dia berada dalam kebahagiaan yang sejati. Pintu kebahagiaan sejati, jalan menuju pintu kekekalan abadi yang di dalamnya seseorang bisa merasakan kenikmatan yang tiada tara adalah ma'rifatullah dan ma'rifatur rasul, dan dia wafat dalam keadaan ma'rifatullah dan ma'rifatur rasul. Mengetahui Allah dan Rasulnya, mengenal Allah dan Rasulnya, bukan seperti yang banyak tersebar di kalangan masyarakat, yang mana hal itu justru mendustakan syariat Allah dan Rasulnya. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'." Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya. Makhluk atau alam adalah segala sesuatu selain Allah. Para ulama mengatakan bahwa alam itu terbagi menjadi dua, benda dan sifat benda. Benda, para ulama mengatakan terbagi menjadi dua, benda yang bisa disentuh oleh tangan dan benda yang tak bisa disentuh oleh tangan.
itu semua adalah makhluk. Sedangkan Allah Ta'ala ada sebelum makhluknya tercipta. Allah lah yang menciptakan itu semua. Tempat, arsy, cahaya, langit, bumi, semua selain Allah adalah makhluk Allah. Dan Allah yang menciptakan semua makhluknya. Tentu Allah tidak serupa dengan makhluknya. Berkenaan dengan ayat Asy-Syura ayat 11 tadi, surat Asy-Syura ayat 11, salah seorang ulama sufi, Al-Imam As-Sayyid Ahmad Ar-Rifai, salah seorang ulama sufi yang beliau termasuk ulama senior. Beliau termasuk ulama salah satu tarekat yang terkenal, tarekat sufi ya. Apa yang beliau katakan tentang Allah? Ghayatul ma'rifati billah al-iqanu biwujudihi ta'ala bila kaifin wala makan. Puncak pengetahuan seorang hamba akan Allah, tentang Allah. Al-iqan, yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah ada. Bila kaifin wala makan, tanpa Allah disifati dengan berada di tempat, tanpa Allah disifati dengan berada di arah. Mengapa beliau mengatakan bahwa Allah ada tanpa tempat, ada tanpa arah? Karena tempat dan arah adalah makhluk. Ada setelah Allah menciptakan keduanya. Sedangkan Allah Ta'ala azali, la azali yasiwah. Allah saja yang adanya tanpa permulaan. Sedangkan selain Allah adanya memiliki permulaan. Maka mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala baik secara syar'i maupun secara akli, secara syara', secara hukum syariat Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mustahil bertempat, karena yang bertempat itu pasti makhluk. Dan secara akal Allah juga mustahil disifati dengan bertempat, karena Allah sifatnya tidak bermula. Sedangkan makhluk arsy ataupun langit ataupun makhluk lainnya pasti memiliki permulaan. Jika Allah bertempat, maka tidak ada bedanya dengan kita juga bertempat. Sedangkan Allah berfirman dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya. Dari sini perlu kita perhatikan sebagian omongan yang tersebar di kalangan masyarakat. Mereka mengatakan tentang sesuatu ketika ditanya, bagaimana sikapmu seandainya ada orang yang bertanya kepada orang lain, apa yang harus kita lakukan di musim pandemi ini? Kemudian orang itu mengatakan, terserah yang di atas. Jangan yang seperti ini dilontarkan oleh kita. Mengapa demikian? Karena perkataan terserah di atas, mungkin maksud mereka terserah Allah. Namun ketika mereka mengatakan terserah yang di atas, dan mereka kata yang mereka maksud dengan yang di atas adalah Allah, maka jika mereka yakin betul bahwa Allah bertempat di atas arsy sana atau di atas langit sana, maka orang seperti ini tidak mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal Allah bukanlah seorang muslim. Sedangkan seorang muslim pasti yakin bahwa Allah yang menciptakan semua tempat dan arah dan semua makhluknya. Mustahil Allah berada di tempat ataupun di arah manapun itu. Mengenal Allah bukan dengan meyakini bahwa Allah adalah benda di atas arsy. Karena jika demikian adanya, niscaya akan memberikan prasangka atau akan menimbulkan pertanyaan, kalau seandainya Allah di atas arsy, berarti seukuran arsykah Allah? Atau menempel? Atau ada jarak antara Allah dengan arsy? Atau malah lebih kecil dari arsy? Wal'iyadzubillah. Ini semua bukanlah keyakinan seorang muslim. Nabi kita Muhammad SAW pasti keyakinannya sesuai dengan apa yang beliau bawa dari syariat Islam, yang termaktub dalam Al-Quran ataupun yang telah beliau lontarkan melalui lisan beliau. Mengetahui Allah bukan dengan meyakini bahwa Allah adalah benda yang berada di atas arsy, seukuran dengan arsy atau lebih besar dari arsy atau lebih kecil dari arsy.
Tidak ada sesuatu yang di atas arsy tempatnya yang merupakan makhluk hidup. Tidak ada. Yang ada adalah kitab yang tertulis di kitab itu, kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Maka barang siapa yang meyakini bahwa Allah ada tanpa tempat, ada tanpa arah, tanpa meyakini bahwa Allah adalah benda latif seperti angin ataupun cahaya ataupun udara seperti malaikat, dan tanpa meyakini bahwa Allah seperti manusia, benda yang bisa disentuh oleh tangan, dan dia meyakini bahwa Allah adalah zat yang berhak disembah, maka orang yang meyakini bahwa Allah ada tanpa tempat, ada tanpa arah, ada tanpa dilalui oleh masa ataupun waktu, bukan benda yang bisa disentuh, dan juga bukan benda yang tak bisa disentuh. Orang seperti inilah yang tahu dan mengenal Allah. Orang yang seperti ini adalah seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah. Kemudian jika dia meyakini akan kerasulan Nabi Muhammad SAW, maka orang yang seperti ini dikatakan atau disebut sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka agamanya Islam, bukan justru seperti mereka yang meyakini bahwa Allah semayam di atas arsy atau bertempat di atas arsy atau berada di arah atas. Maka keyakinan yang sepertinya harus difahami oleh setiap individu muslim. Sebab mengenal Allah adalah dasar atau pondasi agama Islam. Orang yang tidak tahu, tidak mengenal Allah, meskipun sebanyak apapun dia beramal, maka semua amal kebaikan dia tidak akan berarti jika akidah dia tidak seperti yang Nabi kita Muhammad SAW ajarkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa minna ala ma dahabu shafi' sanarhalu yawman biduni wada' wa yaftariqu al-hayy ba'da ijtima'.